Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Neneng Dewi NS. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Teror Arwah Gadis yang Meninggal Selasa Kliwon. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam itu di rumahnya Pak Sarul, sang ketua RW, sedang menikmati minuman susu jahe dan bakwan sayuran buatan Bu Ai, istrinya. Ketika tiba-tiba terdengar suara ketukan di balik pintu rumah mereka. Pak Sarul sempat mengernyitkan kening karena dia tidak merasa kalau sedang menunggu kedatangan tamu. Ditambah lagi, di desa tempat tinggal beliau, biasanya kalau sudah di atas jam 9 malam, suasana sudah sangat sepi. Tidak ada warga yang beraktivitas di luar rumah, kecuali bagi yang kebagian tugas ronda. Apalagi saat itu jam menempel di dinding rumahnya sudah menunjukkan pukul 11 malam. Siapa yang mengetuk pintu malam-malam begini ya? Pikir Pak Sarul. Pria berusia sekitar 30 tahunan itu pun mematikan sebatang rokok yang tadi sempat dia nikmati. Lalu melangkah perlahan menuju pintu depan yang jaraknya memang tidak terlalu jauh dari ruang tamu. Sebentar, kata Pak Sarul yang berjalan seraya membetulkan letak sarungnya yang sempat melorot. Aneh, tidak ada lagi suara ketukan. Suasana hening. Pak Sarul sempat heran karena biasanya tamu yang suka datang berkunjung ke rumahnya, setiap mengetuk pintu pasti diikuti ucapan salam sambil memanggil-manggil namanya. Tapi kali ini berbeda. Pak Sarul sempat berprasangka baik. Mungkin tamu yang datang hendak menemuinya mungkin berasal dari kota. Sampai akhirnya tiba-tiba saja kali ini terdengar gedoran, bukan lagi ketukan seperti tadi, hingga membuat lelaki itu sempat kaget. Astagfirullah, ini orang siapa sih? Nggak sopan banget, tengah malam gedor-gedor rumah orang. Runtuk Pak Sarul yang mulai kesal. Pak Sarul sudah bertekad hendak mendamrat tamu yang dianggapnya tidak sopan tersebut. Kalau perlu dia akan langsung mengusirnya, agar orang itu tahu kalau yang dilakukannya sudah mengganggu ketenangan sang pemilik rumah. Apalagi sebagai warga desa, semua penduduknya masih memegang teguh adab dan sopan santun. Akan tetapi saat pintu dibuka, nyali Pak Sarul langsung menciut seperti kerupuk tersiram air. Mulutnya yang tadi hendak mengeluarkan kata-kata umpatan kepada sang tamu, kini berubah terkunci rapat. Sekujur tubuhnya mulai bergetar ketakutan. Betapa tidak, kini yang berdiri di hadapannya bukanlah tamu manusia, tapi sosok pocong yang wajahnya menyeramkan. Kain kafan yang membungkus sosoknya terlihat kotor dipenuhi oleh tanah, yang sudah dipastikan itu adalah tanah kuburan. Kedua matanya terlihat membulat hitam dengan seringnya menakutkan, membuat nyali siapapun yang menatapnya akan refleks dihantam rasa takut yang luar biasa. Disusul terciumnya aroma bau busuk yang sangat menyengat seperti bau bangkai dan diterbangkan oleh desiran angin malam yang sangat mengganggu indera penciuman Pak Sarul. Spontan Pak Sarul menutup hidungnya dengan tangan kanan. Perut laki-laki itu juga terasa seperti diaduk-aduk dari dalam hingga membuatnya mual dan ingin muntah. Tapi sebisa mungkin dia tahan karena dikalahkan oleh rasa takut yang lebih dalam menjajah dirinya. Tolong saya, tolong. Terdengar suara lirih yang berasal dari sosok pocong tersebut. Pak Sarul hanya bisa berdiri terpaku, tubuhnya masih bergetar hebat. Semua keberaniannya sirna seketika. Kini dia hanya bisa memejamkan mata karena terlalu takut menatap langsung sosok menakutkan yang ada di hadapannya sekarang. Sampai akhirnya sebuah tepukan di bahunya mengagetkan Pak Sarul. Pak, ngapain malam-malam begini bukain pintu? Kalau masuk maling gimana? Suara Bu Ai sang istri tiba-tiba mengagetkannya dan membuyarkan Pak Sarul yang tadi berdiri mematung. Pak Sarul spontan membuka kedua matanya. Wajahnya menunjukkan ekspresi kaget karena kini sudah tidak ada lagi sosok pocong itu di hadapannya. Pak Sarul tidak langsung menjawab pertanyaan sang istri.
Dia malah mengedarkan pandangan ke sekitar rumahnya seperti mencari sesuatu. Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan baru untuk Bu Ai yang dari tadi menilai gelagat aneh suaminya itu. "Pak, nyari siapa sih?" tanya Bu Ai yang rupanya ikut penasaran. Aduh Bu, itu tadi," jawab Pak Sarul dengan suara terbata-bata, seperti ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokannya, hingga membuat Pak Sarul jadi tidak leluasa untuk menyampaikan apa yang ada di dalam kepalanya. Untuk beberapa saat Pak Sarul terdiam. Dia tidak mungkin bicara jujur ke Bu Ai kalau dia sedang mencari sosok pocong berbau busuk yang tadi sempat mendatang dan minta tolonginya. Bisa-bisa sang istri akan teriak histeris ketakutan. "Bapak ini gimana sih? Ditanya bukannya ngejawab malah anu-anu," protes Bu Ai. Akan tetapi sebuah jeritan histeris kini keluar dari mulut perempuan itu saat sosok pocong tadi dengan posisi terbalik, dengan kepalanya yang masih terikat tali pocong, tahu-tahu sudah muncul di depan wajah Bu Ai. "Pocong!" teriak Bu Ai, lalu dia pun langsung pingsan di tempat. Kali ini giliran Pak Sarul yang kelimpungan dan susah payah mencoba membangunkan sang istri. Namun teror sosok pocong yang meminta tolong tersebut rupanya menimpa warga lain, seperti Asi dan Rika, dua orang penyanyi dangdut yang suka mendapat panggilan manggung di hajatan warga di kampung-kampung tetangga. Malam itu pulang kemalaman karena lokasi acara hajatan yang cukup jauh dan terpencil, makanya memakan waktu perjalanan cukup lama. Kedua kakak beradik itu pun menyusuri desa yang sudah mulai lengang. Dengan mengendarai roda 2 milik Asi sang kakak membonceng Rika adiknya yang kebagian membawa ransel berisi perlengkapan manggung mereka berdua yang tersambar di punggungnya. Wajah kedua gadis itu terlihat menyiratkan rasa lelah yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. "Duh, capek banget ya teh hari ini. Kita tadi berangkat jam 4 subuh, baru bisa pulang jam 1 dini hari," kata Rika memecah kesunyian yang sejak tadi memagari keduanya dengan mencoba mengajak ngobrol Asi yang sedang fokus mengendarai sepeda motor di depan. "Iya nih, Teteh juga capek banget, mana ngantuk lagi," sahut Asi yang refleks menguap dan menutup mulutnya dengan tangan kiri. "Hati-hati Teh bawa motornya, pelan-pelan aja, takut nabrak bisa berabe nanti urusannya," saran Rika kepada Asi. "Kamu ini kalau Teteh bawa motornya pelan-pelan malah bikin kita makin lama nyampe rumah atuh Rika," protes Asi. Ya, Asi sudah terlalu lelah dan tidak bisa lagi berdamai dengan rasa ngantuk yang kini menjajahnya. Gadis itu sengaja ngebut dengan harapan supaya bisa cepat sampai ke rumah, agar bisa segera beristirahat. Apalagi kedua matanya sudah mulai tidak bisa lagi diajak kompromi, hingga berkali-kali gadis itu menguap sepanjang perjalanan. "Bukan gitu Teh, tapi kan..." Mendadak Rika menggantung ucapannya. Gadis berusia 19 tahun itu mendadak terdiam ketika dari kejauhan dia melihat ada sosok putih tiba-tiba terbang melayang ke arah mereka berdua. Wajah Rika pun berubah pucat ketika sosok yang dibalut kain kafan itu makin mendekat, hingga dia bisa dengan melihat jelas penampakan wajahnya yang sangat menyeramkan. "Ah!" Rika refleks berteriak histeris lalu menutupi wajahnya dengan kedua tangan sambil memejamkan mata. Asi yang kaget mendengar teriakan histeris sang adik spontan menghentikan laju sepeda motornya. Suara bercecit pun terdengar. Ya, Asi sangat mengkhawatirkan Rika. "Kamu kenapa Rika?" tanya Asi seraya memalingkan wajahnya ke belakang agar bisa melihat wajah adiknya itu. Akan tetapi Rika tidak langsung menjawab. Dia masih menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan kali ini diiringi suara isak tangis yang terdengar lirih hingga membuat Asi jadi makin khawatir. Belum juga Asi mendengar jawaban dari Rika, justru dia malah lebih dulu melihat ada sosok pocong berdiri tepat di belakang tubuh Rika. Sosok itu begitu menyeramkan dengan dua lingkaran berwarna hitam di kedua matanya, menatap Asi diiringi seringai yang menakutkan. Bulu kuduk Asi pun tiba-tiba mulai meremang. Dia tidak kuasa melihat ke arah sosok itu, lalu memilih menundukkan wajahnya. "Tolong saya." Kata-kata yang halus lebih menyerupai bisikan tiba-tiba terdengar di telinga Asi dan Rika, hingga keduanya kini makin merinding. Di antara rasa takut yang mulai merayapi dirinya, Asi masih memikirkan keselamatan sang adik. "Jangan ganggu saya dan adik saya mohon,"
ucap Asi dengan suara bergetar merahan rasa takut yang makin lama makin menggunung dalam dirinya. "Teh Asi, aku takut teh." Kali ini suara rengekan ketakutan dari Rika membuat Asi seperti mendapatkan kekuatan baru. Tanpa membuang waktu, Asi segera menstarter sepeda motornya. "Cepat, kamu pegangan ke pinggang Teteh Rik," kata Asi dengan nafas yang mulai tidak beraturan. Tanpa menunggu jawaban dari Rika, Asi langsung tancap gas dengan maksud untuk menghindari sosok pocong tersebut. Namun yang terjadi sungguh di luar perkiraan Asi. Sosok pocong itu malah sudah lebih dulu melayang dan kini tahu-tahu sudah berada tepat di hadapan Asi, memamerkan barisan giginya yang bercampur darah. Asi kaget sekaligus sangat ketakutan. Pertahanannya pun jebol sudah. Dia sungguh tidak bisa lagi menguasai dirinya. Lalu tidak lama kemudian terdengar suara benda beradu yang cukup keras. Brak! Sepeda motor yang dikendarai Asi rupanya menabrak pohon rambutan yang ada di pinggir jalan perbatasan desa mereka dengan desa tetangga. Asi terluka parah di bagian kepala karena terantuk batang pohon rambutan cukup keras. Bagian depan motornya juga patah menjadi dua bagian. Sedangkan Rika yang diboncengnya sempat terlempar sekitar 20 meter dari tempat Asi. Tangan kiri Rika patah akibat terlempar cukup keras dari atas sepeda motor, lalu menghantam aspal dalam posisi tertekuk. Keesokan harinya kedua gadis malang tersebut ditemukan seorang warga yang hendak pergi ke pasar subuh dalam kondisi cukup mengenaskan. Lalu keduanya segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Mendengar cerita yang disampaikan oleh Asi dan Rika membuat warga jadi mulai was-was bila berpergian malam-malam melewati tempat tersebut. Bukan cuma orang dewasa, tapi anak-anak juga tidak luput dari teror pocong itu. Seperti sore itu, seperti biasa Sinta, anak perempuan berusia 12 tahun bersama ketiga temannya, yaitu Putri, Wulan, dan Reni, sedang bermain petak umpet di sebuah lahan kosong, tidak jauh dari rumah mereka. Tidak terasa setelah lama bermain bersama, mereka tidak menyadari kalau sebentar lagi akan memasuki waktu maghrib. Putri yang melihat langit yang mulai tertutup awan gelap, mengajak ketiga temannya untuk pulang. Namun Wulan, Reni, dan Sinta menolak. "Tanggung Put, sekarang kan giliran kamu yang berjaga. Jangan curang atuh, pas giliran berjaga kamu malah ngajakin udahan," protes Sinta pada Putri. "Bukan begitu Sin, kata mamaku kalau udah mau azan maghrib kita nggak boleh berada di luar, nanti diganggu setan," saut Putri polos. Tapi ucapan Putri tersebut malah ditanggapi dengan tawa mengejek ketiga temannya. "Ah kamu Put, dasar penakut," ejek Sinta. "Iya masa masih percaya sama mitos begituan?" timbal Reni seraya memonyongkan bibirnya ke arah Putri. Akhirnya Putri pun memilih untuk mengalah dan manut pada ketiga teman bermainnya tersebut. Karena tidak mau dianggap curang, mereka berempat pun meneruskan permainan petak umpet. Bahkan saat azan maghrib berkumandang dari arah masjid yang tidak jauh dari sana, mereka berempat masih tetap asik bermain tanpa menghiraukan langit yang perlahan mulai berubah gelap. Sampai akhirnya saat Sinta kebagian untuk jadi penjaga dan harus mencari ketiga temannya, mereka rupanya sedang bersembunyi di balik semak-semak yang cukup rindang dan tinggi. Sinta mulai berkeliling mencari Putri, Reni, dan Wulan. Tapi dia tidak kunjung menemukan mereka, sedangkan ketiga temannya itu merasa girang karena Sinta tidak berhasil menemukan tempat persembunyian mereka. Sayangnya rasa girang ketiga anak perempuan itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba mereka bertiga mencium bau busuk yang sangat menusuk hidung. Hingga ketiganya refleks menutup hidung, bahkan sempat saling tuduh kalau ada yang habis buang gas di antara mereka bertiga. Tapi tidak ada satupun yang mengaku, hingga ketiganya sempat terlibat pertengkaran yang cukup sengit. Sampai akhirnya pertengkaran Putri, Wulan, dan Reni pun langsung terhenti ketika sebuah suara asing mengagetkan mereka. "Tolong saya, Dek," disusul kemunculan sosok pocong yang selama ini suka diceritakan oleh para warga. Sosok itu hanya dalam sekejap mata terbang melayang di atas kepala ketiga anak perempuan tersebut, kemudian berdiri tepat di depan mereka. "Pocong!" teriak Putri, Wulan, dan Reni serentak. Wajah mereka jelas menggambarkan rasa takut yang menggila, apalagi saat itu suasana pun mulai gelap. Putri yang paling penakut di antara kedua temannya sampai menangis dan tidak sadar kencing di celana, sambil teriak histeris memanggil-manggil nama ibunya.
Sedangkan Wulan dan Reni hanya menangis seraya menutup wajah mereka dengan kedua tangan mereka. "Tolong saya, Dek, tolong." Sosok pocong itu kembali mengulangi ucapannya. Sinta yang sedang mencari-cari tempat bersembunyi Putri, Wulan dan Reni ikut mendengar suara teriakan ketakutan ketiga teman bermainnya tersebut. "Kayak suara Reni, Wulan dan Putri. Kenapa mereka teriak ketakutan ya?" gumam Sinta tanpa pikir panjang, lalu menghampiri ke tempat asal suara, yaitu semak-semak tempat persembunyian ketiga temannya. Tepat di depan semak-semak yang rimbun, langkah Sinta langsung terhenti. Dia refleks tersurut mundur saat melihat ada sosok putih terbungkus kain kafan terlihat membelakanginya. Sosok itu tidak menapak ke tanah, melainkan dalam posisi melayang. Tepat di depan sosok itu tampak Wulan, Putri, dan Reni yang sudah tergeletak pingsan. Tanpa pikir panjang, Sinta spontan berbalik badan meninggalkan tempat itu. Dia berlari sekencang mungkin untuk meminta bantuan warga. Untunglah ada rombongan warga yang baru saja pulang sholat maghrib dari masjid. Melihat Sinta yang berlari sambil ketakutan, Sinta pun menceritakan apa yang barusan dilihatnya. Khawatir takut terjadi hal kurang baik kepada ketiga anak teman bermain Sinta, warga itu pun segera memanggil warga lainnya agar bersama-sama mencari keberadaan Wulan, Putri, dan Reni. Singkat cerita, setelah anak-anaknya berhasil ditemukan dan diselamatkan warga, orang tua mereka pun segera membawa ketiganya ke klinik terdekat. Karena Wulan, Reni, dan Putri mengalami demam tinggi, bahkan sempat kejang-kejang. Anehnya dokter bilang mereka tidak menderita penyakit apapun, hanya demam biasa akibat kelelahan dan hanya diberikan vitamin dan obat demam biasa. Sayangnya meski ketiga anak perempuan itu sudah minum obat yang diberikan oleh dokter, tetap tidak ada perubahan. Orang tua mereka mengeluh setiap malam anak-anaknya itu tidak bisa tidur. Pasti suka menjerit-jerit ketakutan sambil menangis, lalu bilang kalau ada pocong di kamar mereka. Lalu setelahnya mereka akan kejang-kejang dengan mata nyalang semalaman. Tentu saja hal ini membuat orang tua Putri, Reni, dan Wulan jadi khawatir. Namun Ustadz Maulana, salah satu tokoh sesepuh di kampung yang memiliki indera keenam, tanpa sengaja melihat ada sosok pocong berwajah menyeramkan selalu mengikuti mereka bertiga secara bergantian. Menurut Ustadz Maulana, sosok itulah yang membuat ketiga anak perempuan tersebut jadi demam tinggi. Saat itulah beliau jadi yakin kalau tiga anak perempuan itu terkena sawan. Beliau menyarankan agar dimandikan air yang dicampur sama garam kasar, daun kelor, dan 7 helai daun bidara. Sebelumnya air yang sudah dicampur oleh ketiga bahan ruqyah tersebut dibacakan surat Al-Fatihah dan 3 surat Kulhu oleh Ustadz Maulana, masing-masing sebanyak 7 kali. Apa yang dikatakan oleh Ustadz Maulana itu terbukti. Setelah orang tua ketiga anak perempuan itu menuruti apa yang disarankan oleh Ustadz Maulana, perlahan kesehatan Putri, Wulan, dan Reni pun berangsur membaik. Namun beliau tetap mewanti-wanti agar jangan membiarkan anak-anak itu kembali bermain atau berada di luar rumah menjelang maghrib. Kemunculan sosok pocong yang akhir-akhir ini kerap meneror warga akhirnya memunculkan spekulasi kalau ini ada hubungannya dengan kematian salah seorang warga sekitar 2 minggu yang lalu. Ya, warga yang dimaksud adalah Sari. Soalnya sebelumnya kehidupan warga aman tentram saja, tapi semua berubah jadi mencekam pasca kematian Sari. 2 minggu yang lalu, malam itu di depan halaman sebuah balai desa terlihat banyak warga berkerumun. Pria, wanita, remaja, anak-anak, bahkan para lansia juga ikut. Mereka semua masing-masing memegang sebuah obor. Suasana begitu riuh dengan suara cacian, makian, dan umpatan yang ditunjukkan warga kepada seorang perempuan muda yang kedua tangan dan kakinya diikat oleh tali dan disandarkan ke sebuah tiang bambu. Mulutnya sendiri disumpal memakai kain. Semakin lama warga yang datang semakin banyak dan menyemut, hingga suasana di halaman balai desa itu semakin riuh. Tidak ada satupun warga yang menaruh rasa kasihan kepada gadis bernama Sari yang sedang menjadi pusat perhatian itu. Cuma ada seseorang yang menangis meraung-raung sambil berteriak ke arah warga agar Sari dilepaskan. Beliau adalah Mak Ani, nenek Sari yang merawat Sari sejak bayi. Mak Ani begitu menyayangi sang cucu yang dari lahir sudah terlahir yatim piatu. Selama ini Mak Ani berjuang membesarkan Sari dengan berjualan kue-kue basah yang beliau jajakan keliling kampung dengan memakai tampa. Tapi sekarang kondisinya yang sudah menua dan mulai sering sakit-sakitan membuat Mak Ani hanya lebih banyak diam di rumah.
Kini gantian Sari yang berjualan. Hati perempuan tua berusia 65 tahun itu begitu sakit melihat sang cucu kesayangan diperlakukan tidak manusiawi. Tolong lepaskan cucu saya, dia tidak bersalah, ratap Maani seraya berjalan tertati-tati memakai tongkat kayunya. Usianya yang sudah mulai memasuki usia renta membuat setiap langkah kakinya mulai pelan. Akan tetapi hal itu tidak menyurutkan niat Maani yang ingin membela dan memperjuangkan keadilan untuk Sari. Tolong saya mohon lepaskan Sari, kasihan dia. Sari tidak mungkin berbuat serendah itu, dia gadis yang baik. Kali ini butiran air mata mulai bergulir dari kedua belah pipi Maani yang sudah dipenuhi oleh garis kerutan. Namun tidak ada satupun warga yang tergerak hatinya untuk menuruti permintaan Maani. Mereka lebih memilih untuk pura-pura tidak mendengar atau melengos pergi saat Maani mulai mendekati mereka. Sedangkan Sari melihat sang nenek memohon-mohon kepada warga juga tidak kuasa membendung air matanya. Ya Allah, kenapa cobaan yang engkau berikan kali ini begitu berat? Hamba mulai tidak sanggup untuk menanggungnya, rintis Sari dalam hati. Iya, Sari yang baru berusia 17 tahun diarak ke balai desa atas laporan Bu Ningrum, istri Pak Dadan. Pak Dadan sendiri dikenal sebagai salah seorang juragan tanah yang dikenal sebagai salah satu orang terkaya di desa tersebut. Sari kedapatan Bu Ningrum sedang berduaan di kebun jeruk milik Pak Dadan. Bu Ningrum menuduh Sari sengaja menggoda suaminya, lalu menjambak rambut panjang gadis itu hingga dia kesakitan. Apalagi jambakan di rambutnya itu begitu kuat, sehingga beberapa helai rambut Sari jadi tercabut. Ampun Bu Ningrum, lepaskan, sakit Bu, rintis Sari dengan air mata yang mulai mengalir di pipinya. Tapi bukannya merasa kasihan apalagi melepaskan jambakan, Bu Ningrum malah makin mengencangkan jambakannya. Bahkan dengan geram perempuan berusia 30 tahun itu sampai meludahi wajah cantik Sari. Sari mengusap air ludah tersebut dengan punggung tangan kanannya yang bebas. Hatinya begitu sakit dan terhina diperlakukan begitu rupa oleh Bu Ningrum, yang memang terkenal angkuh hanya karena merasa hidupnya berlimpah harta. Apa? Kamu minta ampun? Dasar perempuan gatal tidak tahu diri. Sudah miskin, gatal pula, sukanya sama suami orang. Apa kamu tidak tahu sakitnya hati saya ketika kamu merayu suami saya? Bentak Bu Ningrum seraya menyeret paksa tubuh kurus Sari ke balai desa. Sari mencoba memberi penjelasan sambil menahan rasa sakit yang makin tidak tertahankan. Tolong dengarkan penjelasan saya Bu Ningrum. Saya tidak pernah merayu Pak Dadan demi Allah, kata Sari dengan suara bergetar. Halah, mana ada maling aku. Saya akan minta Pak Kades ngusir kamu dari kampung ini. Tapi sebelum itu, saya akan minta warga memberi hukuman agar kamu tidak lagi gatal menggoda suami orang, tandas Bu Ningrum. Kamu juga ikut Pak, ke balai desa. Bu Ningrum memutar tubuhnya ke arah Pak Dadan yang hanya mematung diam 1000 bahasa. Pak Dadan yang termasuk golongan suami takut istri hanya menjawab dengan anggukan, lalu ikut berjalan di belakang Bu Ningrum dan Sari. Di luar dugaan, Pak Dirja sang kades yang terkenal bijaksana dan tidak sembarangan dalam membuat keputusan demi keadilan semua warganya, tidak serta-merta menerima pengaduan dari Bu Ningrum. Pak Dirja menanyakan ke warga yang berkerumun, apakah ada yang melihat kejadian yang sebenarnya selain Bu Ningrum? Tidak ada sautan. Pak Dirja geleng-geleng kepala lalu menatap penuh rasa iba kepada Sari, yang saat itu diperlakukan seperti seorang pesakitan. Tega sekali kalian memperlakukan Sari seperti ini. Apa dia sudah benar-benar terbukti tertangkap basah, sudah berbuat mesum dengan Pak Dadan? Tanya Pak Dirja dengan suara lantang seraya mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Suasana yang tadi riuh berubah hening. Para warga kini kompak diam 1000 bahasa. Bahkan beberapa orang warga tampak saling pandang, lalu angkat bau sebagai isyarat kalau mereka sebenarnya hanya ikut-ikutan saja. Pak Dirja lalu menyuruh Pak Atma dan Pak Rahmat, dua orang hansip kepercayaannya, untuk membuka ikatan yang mengikat tubuh kurus Sari. Pulanglah Sari, sekarang kamu bebas, kata Pak Dirja dengan suara lirih. Terima kasih banyak Pak Kades, saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Bapak, saut Sari sambil menyeka sisa air mata yang masih mengenang di pelupuk matanya. Maani yang melihat Sari sudah dibebaskan oleh Pak Kades juga turut menyampaikan terima kasih dengan air mata bahagia mengalir di pipinya. Lalu Maani segera menghampiri Sari meski dengan langkah tertati-tati. Sari yang terharu dengan perhatian sang nenek langsung menghambur ke dalam pelukan perempuan tua itu.
Tangis keduanya pun pecah, menghadirkan suasana hangat yang mengharu biru. Sebaliknya, wajah kesal bercampur geram ditunjukkan oleh Bu Ningrum dan dia pun mengajukan protes kepada Pak Kades. Pak Kades, ini gimana sih? Perempuan gatal penggoda suami orang malah dibebaskan, bukannya diberi hukuman setimpal. Bagaimana kalau nanti si Sari kembali mengulangi perbuatannya? Bisa bawa sial buat desa kita, serang Bu Ningrum. Pak Dirja hanya menanggapinya dengan senyum tipis. Saya hanya berusaha bersikap adil kepada semua warga yang saya pimpin, tanpa ada pengecualian. Tadi Bu Ningrum kan hanya mendapat laporan kalau Sari dan Pak Dadan sedang berduaan di kebun. Apa tadi ibu lihat sendiri mereka sedang berbuat mesum, tidak kan? Balas Pak Dirja. Wajah Bu Ningrum berubah masam. Dia akui tadi memang hanya melihat suaminya dan Sari sedang berpegangan tangan, tidak lebih. Ingat ya Pak Kades, saya tidak akan tinggal diam. Jangan salahkan saya bila lain kali saya akan bertindak nekat. Saya tetap tidak terima perempuan gatal ini sudah menggoda suami saya. Ingat itu, tandas Bu Ningrum. Sebaiknya ibu nasihati juga suami ibu agar jangan jelalatan pada perempuan lain, sahut Pak Dirja seraya melirik ke arah Pak Dadan yang hanya tertunduk malu di hadapan mereka. Bu Ningrum yang tidak lagi punya senjata untuk meyakinkan Pak Dirja kalau Sari bersalah, akhirnya meninggalkan halaman kantor balai desa tersebut tanpa pamit. Pak Dadan menyusul di belakang dengan wajah tertunduk lesu karena dia sudah bisa membayangkan nanti akan mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dan kata-kata penumakian dari istrinya itu. Pak Dirja kemudian menyuruh warga agar segera membubarkan diri. Sementara itu di rumah sederhana milik Mak Ani, Sari akhirnya menceritakan kejadian yang sebenarnya pada sang nenek. Demi Allah Mak, waktu saya sedang keliling jualan, tiba-tiba Pak Dadan yang sedang berada di kebun miliknya manggil saya. Katanya mau beli kue bugis dan lemper, tapi saat saya menghampiri Pak Dadan malah narik tangan saya. Ucap Sari menceritakan kronologisnya sambil menangis sesegukan. Iya, Emak percaya sama kamu Sari. Ya sudah, sekarang mending kamu istirahat ya. Emak juga sudah ngantuk, sahut Mak Ani. Baik Mak, Sari mau bersih-bersih badan sekalian ganti baju dulu. Emak istirahat saja duluan, kata Sari seraya memapa sang nenek menuju kamarnya. Bertepatan dengan berkumandangnya adzan subuh dari masjid, Mak Ani pun terbangun. Dia melirik ke samping ranjang bututnya. Tidak ada Sari. Nenek tua itu segera meraih tongkat yang ada di dekatnya, lalu memanggil-manggil sang cucu. Sari, Sari. Tidak ada sautan. Mak Ani berjalan pelan menuju dapur, tapi tidak biasanya sesuatu begitu hening. Padahal biasanya suka terdengar kesibukan Sari membuat adonan dan mengolah bahan-bahan kue basah. Tumben sepi, apa mungkin Sari lagi di kamar mandi ya? Gumam Mak Ani yang kemudian beranjak menuju kamar mandi. Tapi lagi-lagi Mak Ani kaget karena kondisi pintu kamar mandi pintunya terbuka lebar. Dari luar jelas terlihat kalau kamar mandi itu kosong. Rasa cemas mulai merayapi diri Mak Ani. Dia terlihat kebingungan, mau mencari Sari kemana lagi. Sampai akhirnya sebuah gedoran di pintu rumahnya mengagetkan Mak Ani. Saat pintu dibuka, beberapa orang warga tampak sudah berdiri di depan pintu dengan nafas ternganga, seraya mengabarkan kalau mereka melihat jasad Sari sudah tergantung di atas pohon randu. Awalnya Mak Ani tidak percaya, bahkan menuduh warga tersebut hanya mengarang cerita. Akan tetapi jeritan pilu Mak Ani pun memecah keheningan subuh saat dia melihat sendiri sang cucu memang sudah tewas gantung diri. Berita kematian Sari yang tragis pun sontak menjadi buah bibir warga. Apalagi Sari meninggal di hari Selasa Kliwon. Warga pun mempercayai mitos kalau orang yang meninggal di hari Selasa Kliwon memiliki daya tarik tersendiri untuk dunia klinik. Konon bagi sebagian masyarakat yang tinggal di Pulau Jawa masih mempercayai bahwa orang yang meninggal pada hari itu, tali pocongnya bisa menjadi salah satu syarat ilmu kesaktian. Di antaranya untuk meminta kenaikan jabatan, pangkat, dan juga pesugihan. Itu terbukti dengan terjadinya pembongkaran makam mendiang Sari yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab tepat di hari tahlilan ketiga meninggalnya gadis itu. Hal ini kian menambah rasa sedih buat Mak Ani. Dia yakin Sari tidak mungkin mengakhiri hidupnya dengan cara setragis itu karena dia didik Sari jadi orang yang taat beragama. Hasil otopsi yang dilakukan oleh pihak kepolisian juga menunjukkan kalau ada bekas kekerasan di beberapa bagian tubuh gadis itu. Sebuah luka bekas jeratan juga tampak di bagian lehernya
Kuat dugaan Sari diruda paksa dulu sebelum akhirnya dihabisi nyawanya dengan cara menjerat lehernya dengan tali tampar. Namun untuk mengaburkan kejahatannya, orang itu sengaja menggantung tubuh Sari yang sudah jadi mayat di pohon waru, agar disangka Sari sengaja gantung diri. Tuduhan Mak Ani pun tertuju pada Bu Ningrum dan Pak Dadan, karena hanya mereka berdua yang terang-terangan membenci Sari. Bahkan Bu Ningrum sempat mengancam Pak Kades yang tempo hari membela dan membebaskan Sari. Pak Dadan ikut dijadikan tersangka karena malam sebelum Sari meninggal, dia sempat cerita kalau Pak Dadan sempat merayu dan menarik tangan Sari. Tapi keburu ketahuan oleh Bu Ningrum yang kebetulan lewat di depan kebun. Warga yang marah kepada pasangan suami istri itu pun kembali menuduh mereka lah yang sudah mencuri tali pocong mendiang Sari untuk kepentingan pesugihan. Karena sejak tali pocong Sari hilang, tiba-tiba Bu Ningrum dan Pak Dadan membeli 2 hektar sawah di kampung lain secara diam-diam. Namun di depan warga, Bu Ningrum dan Pak Dadan menampik semua tuduhan. Saya memang membenci sekali sama Sari, tapi tidak pernah berniat sedikit pun untuk membunuhnya. Bu Ningrum mencoba membela diri. Pak Dadan juga tidak mau kalah membela dirinya. Dia berkilah jadi punya uang banyak untuk membeli 2 hektar sawah di kampung sebelah, karena baru saja menerima warisan dari orang tuanya yang belum lama meninggal. Meskipun semua alibi yang disampaikan oleh pasangan suami istri itu masuk akal, tetapi pihak kepolisian tetap menahan Bu Ningrum dan Pak Dadan demi keselamatan mereka menjelang keluarnya hasil final penyelidikan. Lalu saat itulah teror pocong itu dimulai, hingga membuat banyak warga yang merasa resah dan ketakutan. Warga yakin pasti ada sebuah urusan yang belum selesai, hingga pocong yang diduga menjelma sosok Sari tersebut bergentayangan mengganggu warga. Bahkan kini warga mendengar kabar kalau Pak Dirja sedang sakit keras. Penyakit yang dideritanya juga cukup aneh. Setiap hari dimulai menjelang maghrib, Pak Dirja yang hanya tinggal sendirian karena istrinya sudah meninggal 2 tahun lalu, selalu berteriak-teriak ketakutan. Pak Dirja bertindak seperti orang gila. Dia akan menangis sambil berteriak-teriak memohon ampun entah kepada siapa. Ampun, tolong ampuni saya mohon, saya hilaf. Begitulah suara teriakan Pak Dirja terdengar bergema sampai keluar rumah. Disusul suara pekik kesakitan seperti orang yang sedang mendapatkan siksaan. Bahkan malam itu, 3 orang warga yang sedang meronda saat melewati rumah Pak Dirja kaget dari kejauhan melihat Pak Dirja sedang berada di teras rumahnya. Posisinya kayang dengan kedua kakinya menendang ke sana kemari, sambil mulutnya terus mengeluarkan kata-kata minta maaf. Ketiga orang warga yang meronda itu pun penasaran dan memutuskan untuk melihat dari jarak dekat. Alangkah terkejutnya mereka ketika melihat ada sosok pocong yang melayang di belakang tubuh Pak Dirja. Lalu sosok itu membentur-benturkan kepalanya ke kepala Pak Dirja berkali-kali, hingga pria itu berteriak kesakitan. Akhirnya mereka memilih kabur dari sana untuk meminta bantuan kepada Ustadz Maulana dan warga lainnya. Sampai akhirnya kebenaran pun terungkap. Malam itu polisi menangkap Pak Dirja di rumahnya atas tuduhan sudah meruda paksa dan menghabisi nyawa mendiang Sari. Tapi dia sengaja menggantung jasad Sari di atas pohon randu agar orang-orang mengira Sari gantung diri karena merasa malu sudah gagal menggoda suami orang. Mak Ani dan warga tidak habis pikir dan tidak percaya kenapa pemimpin yang selama ini mereka kenal baik dan mengayomi masyarakat bisa sejahat itu. Maafkan saya Mak Ani, sebenarnya saya sudah lama mencintai Sari, bahkan saya sempat mengajaknya menikah. Saya ingin Sari menggantikan posisi mendiang istri saya, tapi Sari malah menolak dengan alasan saya lebih pantas jadi ayahnya. Makanya saya tersinggung atas penolakan Sari, kata Pak Dirja sambil tertunduk. Lalu Pak Dirja juga mengakui kalau dia jugalah yang sudah mencuri tali pocong Sari. Pak Dirja yang ingin maju kembali ke pemilihan kepala desa bulan depan minta bantuan seorang dukun agar memuluskan langkahnya agar kembali terpilih sebagai kades. Dan dukun itu minta Pak Dirja mencari tali pocong orang yang meninggal di hari Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon. Pak Dirja juga mengaku selama ini dia tidak bisa tidur dengan nyenyak karena setiap malam selalu dihantui dan disiksa oleh pocong Sari. Terakhir kepalanya sampai mengalami luka berat akibat dibenturkan berkali-kali dengan kepala sosok pocong Sari. Hidup laki-laki itu pun jadi tidak tenang, makanya dia putuskan untuk mengakui semua perbuatannya kepada pihak berwajib. Menyikapi teror pocong yang mulai membuat resah warga kampung, akhirnya Pak Sidik yang ditunjuk sebagai pengganti kades sementara minta bantuan Ustadz Maulana
untuk menanganinya. Ustadz Maulana malam itu mengajak warga untuk mengadakan pengajian bersama, sekaligus mendoakan agar Mendiang Sari bisa tenang di alam sana. Mak Ani yang juga ikut dalam acara pengajian tersebut, dengan air mata berlinang memohon agar Mendiang Sari jangan lagi mengganggu warga. Emak tahu kamu anak baik, anak yang berbakti Sari. Beristirahatlah dengan tenang cucuku sayang. Emak janji akan selalu mendoakan Sari, kata Mak Ani seraya mengusap-ngusap batu nisan Sari, lalu memeluknya dengan butiran air mata yang mengalir deras dari pipinya. Pengakuan Pak Dirja yang diiringi dengan bukti-bukti hasil temuan polisi di TKP membuat Pak Dadan dan Bu Ningrum akhirnya dibebaskan dari segala tuduhan. Kini sudah tidak ada lagi teror pocong Sari di desa tersebut. Bu Ningrum yang dulunya sombong dan suka membanggakan harta yang dimilikinya, kini berbalik jadi rendah hati dan ramah pada semua warga. Bahkan Bu Ningrum tidak merasa gengsi minta maaf pada Mak Ani atas sikap jahatnya dulu kepada Mendiang Sari. Rupanya kini Bu Ningrum akhirnya percaya kalau Sari bukanlah perempuan gatal yang suka menggoda suami orang, seperti yang pernah dia tuduhkan tempo hari. Hal itu dia buktikan sendiri saat tanpa sengaja memergoki langsung Pak Dadan yang sedang merayu Teh Ayu, penjual jamu keliling langganan keluarga mereka yang berstatus janda. Saat itu juga Bu Ningrum mengusir Pak Dadan dari rumahnya, lalu memutuskan bercerai dengan laki-laki mata keranjang itu. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.